Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita bisa bertemu secara virtual ya, melalui link Zoom untuk kegiatan rutin mahasiswa S2 Pendidikan Matematika. Untuk kegiatan ini kita beri nama judulnya FBF Student ya, from, by, for student. Nah, jadi semua kegiatan dari mahasiswa, oleh mahasiswa dan untuk mahasiswa. Nah, kegiatan ini adalah tahun kedua. Jadi semenjak saya menjadi Korprodi itu saya buka program ini. Tahun kemarin itu narasumbernya adalah Saudara Muhammad Aidil Fitriansah. Tahun ini kita mintakan Ibu Supraptik untuk berbagi informasi pengalaman berkaitan dengan platform Merdeka Belajar ya. Nah, mungkin sebagian dari kita juga sudah mengenal dengan platform ini, namun sebagian lagi mungkin belum mengenal ya, terutama yang memang belum menjadi guru 100% ya. Nah, kalau yang sudah menjadi guru, terutama untuk guru penggerak ya mungkin Bu Supraptik itu sudah mengenal dengan platform ini. Tapi walaupun sudah mengenal, saya kira kita tetap harus mengetahui ini secara lebih baik lagi, bagaimana pemanfaatannya, apa saja yang bisa kita eksplor dari platform ini, gitu ya, sebagai sumber belajar kita untuk kegiatan perkuliahan di Magister Pendidikan Matematika. Terima kasih kepada Ibu Supraptik yang sudah bersedia menjadi narasumber kegiatan kita. Kegiatan ini adalah 3 kali ya kita laksanakan. Kemarin sudah kita laksanakan di pertemuan yang pertama. Ini adalah pertemuan yang kedua. Dan insya Allah nanti pertemuan yang ketiga pada tanggal minggu depan ya, 29 Juni kalau tidak ada hambatan akan kita laksanakan. Sebagai informasi juga, semua kegiatan di program studi itu saya informasikan di website Prodi. Kita punya website Prodi, fkip.unsri.icid/s2pmat ya. Jadi semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Prodi itu kita updatekan informasinya di website tersebut agar bisa diketahui oleh banyak orang apa saja kegiatan yang kita lakukan. Selain website, Prodi juga punya YouTube, punya Instagram, gitu ya. Nah, mungkin nanti di Instagram saya minta bantuan Ibu Fitri untuk mengupdate semua kegiatan. Harus masukkan di sana informasi apa, termasuk kegiatan kita hari ini, ya. Termasuk juga yang mendapat penelitian BIMA itu belum terekspos di Instagram. Jadi kemarin sudah ada flyernya. Tolong nanti Bu Fitri untuk menginformasikan itu di Instagram dan di sosial media kita yang lain. Kalau di website itu karena saya yang megang langsung websitenya, jadi saya yang biasanya mengupdate informasi di website program studi. Dengan mengucap basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kegiatan from student by student and for student, Magister Pendidikan Matematika secara resmi saya buka. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amanah, silakan. Izin Bu, Amanah sebagai moderator ini. Silakan, ya. Amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Hafizah sebagai Koprodi S2 Pendidikan Matematika. Yang saya hormati Ibu Supraptik selaku narasumber kita pada pagi hari ini, serta rekan-rekan sekalian yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan materi dari Ibu Supraptik yang berjudul, maaf Bu ya, pembuatan aksi nyata ya Bu ya. Betul, betul. Baik, sebelumnya saya sapa dulu Ibu Supraptik, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat, Ibu. Oke, Alhamdulillah sehat. Bagaimana rekan-rekan sekalian? Boleh acungkan jempol dong? Halo semuanya. Oke, terima kasih ya sudah hadir semua rekan-rekan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan eh, materi yang akan disampaikan oleh Ibu Supraptik dengan membuat aksi nyata. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai acara kita yang pertama, mari kita dengarkan bersama sambutan dari Koprodi Pendidikan S2 Matematika, Ibu Dr. Hafizah. Kepada Ibu Hafizah, dipersilahkan. Baik, sebenarnya tadi sudah saya sambutan ya, oke enggak Ya, apa-apa, saya makanya saya ulang lagi. bingung. Saya Iya, ulang. Bu. Saya tidak tahu kalau ada ini Iya, saya juga ada acara. kayak kok langsung dibuka. Ya, Oke, nggak apa-apa, baik, Bu. tidak Silakan, apa-apa. Bu. Terima kasih Ibu Amanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini masih suasana Idul Adha ya. Mohon maaf lahir batin terlebih dahulu untuk semua mahasiswa S2 Pendidikan Matematika. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita bisa bertemu, insya Allah dalam kondisi sehat walafiat, dalam rangka kegiatan rutin mahasiswa S2 Pendidikan Matematik ya, Matematika. Kegiatan ini kita beri nama From Student by Student and for Student. Jadi semua kegiatan bersumber dari mahasiswa, dilaksanakan oleh mahasiswa dan untuk mahasiswa. Kegiatan ini sebenarnya terinspirasi dari tuntutan akreditasi ya, akreditasi Lamdik bahwa mahasiswa itu diharuskan, bahwa kita di Prodi juga diharuskan memiliki kegiatan akademik di luar perkuliahan. Nah, ya, kalau kegiatan akademik di perkuliahan itu mungkin sudah biasa ya. Jadi kita diharuskan ada kegiatan akademik di luar perkuliahan. Jadi mengacuh dari hal tersebut, maka saya dimulai tahun 2023 itu membuat program ini ya, program yang mana kegiatannya adalah kegiatan akademis yang diselenggarakan oleh mahasiswa dan untuk mahasiswa itu sendiri ya. Nah, kegiatan ini juga disambut baik oleh dekan. Kemarin semua kegiatan itu mendapatkan izin dari dekan gitu ya, termasuk kegiatan yang sekarang surat izinnya ada bahwa kita disetujui untuk menyelenggarakan kegiatan ini di program studi. Termasuk narasumber itu saya ajukan ke pihak dekanat juga bahwa tahun ini kita narasumbernya adalah Ibu Supraptik. Nanti mungkin di akhir kegiatan di pertemuan yang ketiga atau setelahnya itu akan kita berikan sertifikat gitu ya, termasuk surat tugas pengakuan dari pihak fakultas bahwa kegiatan ini memang resmi dan didukung oleh fakultas. Kegiatan F2F Student tahun ini adalah tahun yang kedua. Kita mengambil tema tadi adalah platform Merdeka Belajar ya. Bagaimana penggunaannya, apa saja yang bisa kita lihat dari sana gitu ya. Kami mikirnya yang lebih paham gitu ya, yang sudah terbiasa dengan platform ini ya Ibu Supraptik selaku sudah menjadi pengawas ya, pengawas di Dignas Provinsi ya Ibu Supraptik ya.
Dinas Betul, Bu, betul. Provinsi Sumatera Selatan. Mungkin yang lain juga sudah ada yang mengenal dengan platform ini. Untuk yang baru, mungkin yang belum 100% menjadi guru, ini menjadi hal yang baru, menjadi informasi tambahan bagi kalian untuk menggunakan platform ini. Apa saja sebenarnya nanti Ibu Supraptik yang menyampaikan, apakah orang harus guru yang hanya bisa menggunakan itu, bisa tidak misalnya seperti saya nanti selaku dosen atau orang tua, bisakah itu menggunakan platform ini atau bagaimana? Mohon nanti informasinya oleh Ibu Supraptik. Mungkin itu saja sambutan saya. Terima kasih atas partisipasinya, walaupun tidak terlalu banyak untuk sesi ini, mungkin masih suasana Lebaran gitu ya, atau ya seharusnya tetap gitu ya, tetap kita melakukan kegiatan ini. Makanya saya berikan tadi link absensi untuk diisi. Mungkin ini akan menjadi bahan juga saya melapor ke Pak Dekan bahwa kegiatan kita siapa saja yang menghadiri kegiatan ini gitu ya. Itu saja, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Supraptik yang sudah bersedia menjadi narasumber kegiatan ini. Dengan mengucap basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Prom by for Student Magister Pendidikan Matematika tahun 2024 secara resmi saya buka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah sudah dibuka oleh Ibu Hafizah. Terima kasih Ibu Hafizah. Baik rekan-rekan sekalian, sekarang waktunya kita akan mendengarkan. Sudah tidak sabar lagi sepertinya Ibu Suprakti untuk menyampaikan materinya. Namun sebelumnya saya perkenalkan dulu rekan-rekan sekalian. Ibu Supraktik ini adalah guru penggerak awalnya ya Bu. Guru penggerak angkatan 1 dari Kota Palembang. Selanjutnya sekarang sudah diangkat sebagai pengawas di provinsi ya Bu. Betul. Ya, sudah melanglang buana Ibu Supraktik ini. Nah, pada pagi ini Ibu Supraptik akan menyampaikan materi mengenai pembuatan aksi nyata di platform Merdeka Mengajar. Untuk rekan-rekan mungkin yang belum menjadi guru belum terlalu familiar ya, tapi nanti akan dijelaskan lebih lanjut bagaimana sih atau apa sih platform Merdeka Mengajar itu dan bagaimana pembuatan aksi nyata. Tapi sebelumnya apa sih aksi nyata itu ya Bu ya? Nanti dijelaskan ke teman-teman sekalian. Silahkan Ibu Supraktik, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Bu Amanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam ya, yang warahmatullahi saya wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Afiza selaku Kaprodi program Magister untuk program studi pendidikan matematika. Yang saya hormati rekan-rekan hebat semua ya yang sudah bersedia hadir ya. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Hafijah yang sudah memberikan ruang ya untuk saya, menjadikan saya sebagai katakanlah berbagi ya Bu ya, di sini hanya berbagi begitu ya, apa terkait tentang aksi nyata. Nah, izin Ibu, minggu kemarin sudah kami lakukan itu di tanggal 15 itu sudah kami lakukan kegiatan kita yang pertama itu secara luring. Jadi di situ kami membicarakan tentang apa itu PMM, Ibu. Jadi PMM itu platform yang disediakan oleh kementerian berkaitan dengan apa katakanlah sarana pada kurikulum Merdeka. Jadi di situ kita pada bagiannya di situ untuk masuknya itu izin Ibu itu harus mempunyai akun belajar ID. Jadi kalau seandainya kita tidak memiliki akun belajar ID itu tidak bisa mengakses ya, tidak bisa mengakses PMM. Jadi kalau ini diusahakan kalau sudah menjadi guru itu di sekolah itu minta kepada operatornya untuk diaktifkan akun belajar ID-nya karena ini untuk dapat masuk ke platform ini. Nanti sambil jalan aja ya Bu ya untuk apa namanya tuh formnya nanti apa bentuknya bagaimana nanti ini saya sampaikan dulu untuk materi kita yang berikutnya untuk minggu berikutnya ini itu pada pembuatan aksi nyata. Izin share screen dulu. Sudah tampak, Bu?
Sedang, Bu, sejalan-jalan, sedang. sejalan-jalan ya. Oke, udah, Bu. Ya, saya coba slide dulu. Oke, ya, jadi di sini sebagai rangkaian dari bagian dari platform Merdeka Mengajar itu yang kemarin tuh ada namanya kita mau mencari perangkat ajar, bisa di situ dicari apa CP-nya, bagaimana bentuk RPP-nya atau modul ajarnya itu sudah saya jelaskan di minggu kemarin gitu ya. Nah, tidak kalah pentingnya juga di bagian dari platform Merdeka Mengajar ini sendiri itu ada yang namanya pembuatan aksi nyata. Kenapa ada pembuatan aksi nyata? Karena di situ ada yang namanya pelatihan mandiri. Jadi pada PMM itu Kemendikbud sudah memberikan ruang untuk guru belajar secara mandiri. Jadi biasanya guru-guru ini untuk mencari katakanlah ya sertifikat itu mereka atau pelatihan-pelatihan mereka harus menunggu, terkadang ada undangan dari mana, terkadang undangan dari kementerian atau bagian dari instansi mana begitu. Jadi terkadang juga mereka tidak merata untuk mendapatkannya. Jadi dengan adanya platform Merdeka Mengajar itu di situ ada yang namanya pelatihan mandiri. Nah, di pelatihan mandiri itu nanti saya lihatkan gitu ya, ini saya inikan dulu untuk pembuatan aksi nyatanya. Di pelatihan mandiri itu sendiri kita diberikan video-video begitu dan modul-modul yang harus kita pelajari begitu dan di situ selanjutnya nanti untuk mendapatkan sertifikat sebagai syaratnya harus membuat aksi nyata. Nah, di mana kita harus di sini nanti pada aksi nyata yang kita buat. Oke. Nah, jadi yang pertama, untuk membuat aksi nyata, nanti kita buat aksi nyata itu nanti ada petunjuk ya, petunjuk atau aturan yang harus diikuti untuk membuat aksi nyata tersebut setelah kita melewati modul-modul yang ada di pelatihan mandiri itu sendiri. Jadi kalau kita seandainya tidak mau mendapatkan sertifikat, ya stuck sampai di situ, kita menyelesaikannya, selesaikan aja materi-materinya. Nah, lantas kalau kita mau sertifikat, kita harus ada aksi nyata. Nah, ada aksi nyata yang ini kita bagaimana caranya nanti? Nah, nanti kita unggah dulu aksi nyata yang kita buat di PMM, nanti ada tempat mengunggahnya, nanti apa istilahnya itu ada panduan-panduan yang harus diikuti. Selanjutnya dipastikan aksi nyata itu memang kita membuatnya sendiri ya karena nanti ini ada begini sistemnya. Jadi dia masuk dulu ke aplikasi, nanti sistemnya itu sendiri ada semacam Turnitin lah ya, cek plagiat begitu. Jadi nanti kalau seandainya dia sudah tercek plagiat, dia akan tertolak sendiri di dalam aplikasi di PMM itu sendiri. Selanjutnya untuk membuat aksi nyata ini sendiri benar-benar sebenarnya pemerintah itu atau kementerian itu memberikan ruang kepada kita untuk mempraktekkan secara langsung apa yang sudah kita pelajari di pelatihan mandiri tersebut sehingga kita tidak bohong-bohong begitu ya tidak sehingga kita merasakan manfaat ya sebenarnya ini merasakan diberikan seperti ini supaya kita merasakan manfaat apa yang kita buat di aksi nyata tersebut kalau kita lakukan secara nyata ya artinya bukan kita buat-buat bukan kita mencontoh punya orang lain ya yang tidak kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di depan kita. Baik, selanjutnya cara untuk membuat aksi nyata itu nanti saya lihatkan juga di situ ada topik ya yang bisa rekan-rekan pilih atau yang di sini kalau sudah menjadi guru begitu ya ibu guru pilih begitu di mana yang mau dipilih ya sesuai dengan topik yang sudah disediakan. Selanjutnya nanti di situ misalnya nih saya pilih satu aksi nyata misalnya dengan topik menyebarkan pemahaman Merdeka Mengajar. Nanti di situ ada panduan-panduannya bagaimana apa yang harus dilakukan ya, apa yang harus dilakukan begitu bentuknya bagaimana. Jadi itu yang harus diikuti. Terkadang
apa istilahnya itu, guru yang sudah melakukan aksi nyata itu tertolak ya, tertolak aksi nyatanya karena dia tidak apa istilahnya itu tidak menuruti atau sesuai dengan aturan yang diberikan pada aksi nyata tersebut. Nah, ini jadi pada aksi nyata itu pastikan aktivitas yang dilakukan sesuai dengan topik aksi nyata yang dipilih ya. Selanjutnya pastikan Anda memuat dokumentasi dalam melakukan aksi nyata. Jadi selanjutnya juga menerima satu umpan balik ya atau lebih dari objek yang dipilih. Nah, begini maksudnya. Jadi pada aksi nyata ini memang kita diberikan ini agak bedanya begini Bu. Dulu pernah ada yang namanya guru berbagi di situ, di sebelum platform mereka mengajari ada ruang begitu, tapi dia ini istilahnya tuh tidak apa yang kita masukkan di situ biasanya kalau kita selesaikan pelatihan langsung lulus Bu. Jadi intinya kalau di platform Merdeka Mengajar mungkin Ibu Amanah juga pernah tahu begitu ya, pernah ini karena ada dulu guru berbagi begitu ya di platform juga begitu di SIM PKB ada itu Bu. Jadi kita buat pelatihan mandiri, pelatihan juga begitu ya, menyelesaikan pelatihan. Lantas nanti terserah biasanya apa yang diupload itu ya lulus begitu karena mungkin tidak ada tim validator. Nah, jadi kalau seandainya sekarang ini benar-benar di PMM ini melatih kita sebagai seorang guru agar dapat melakukan apa yang sudah kita pelajari. Jadi biasanya kan kita sudah, kalau kita katakanlah pengimbasan lah begitu ya, kalau kita mengikuti satu pelatihan, lantas kita pasti disuruh mengimbaskan biasanya begitu. Apa yang sudah kita dapatkan kepada orang lain. Nah, kalau ini apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita dapat di pelatihan mandiri itu kita praktekkan langsung ya sesuai dengan topik yang sudah kita pelajari. Nah, nanti di situ harus memuat dokumentasi. Jadi dokumentasi seperti foto-foto begitu atau misalnya bentuk modul ajarnya bagaimana itu harus dilampirkan. Selanjutnya juga ada namanya umpan balik. Umpan balik ini apa maksudnya? Jadi setelah kita melakukan aksi nyata, jadi nanti ada umpan balik dari kita melakukan aksi nyata kepada siapa nih? Misalnya kepada siswa. Oh, kepada siswa ini artinya kita minta umpan baliknya kepada siswa. Nah, tapi kalau kita melakukan aksi nyata misalnya dalam bentuk refleksi diri kita pribadi begitu ya, atau nanti ada topik-topiknya yang misalnya membuat modul aja, modul project begitu ya. Jadi itu bisa minta umpan baliknya dari rekan-rekan sejawat kita, guru kita. Ya, selanjutnya nanti izin rekan-rekan juga dan Ibu Apija, saya termasuk dari sebagai tim validator begitu ya dari aksi nyata. Jadi saya alhamdulillah itu terpilih sejak tahun kemarin itu menjadi tim validator untuk PMM ini sendiri. Nah, bagaimana untuk menjadi tim validator begitu? Kita harus menyelesaikan ada 5 topik yang harus kita selesaikan di PMM ini. Baru kita bisa mendaftar menjadi tim validator dari untuk mengoreksi begitu ya, untuk mengoreksi aksi nyata yang telah dibuat oleh rekan-rekan guru untuk seluruh Indonesia, Ibu. Jadi saya termasuk tim di situ. Kalau tahun kemarin saya menjadi tim penelaah ya, penelaah aksi nyatanya. Jadi sudah saya telaah, itu random kami dapatnya Ibu. Jadi kami masuk ke dalam satu aplikasi begitu ya, masuk ke dalam satu aplikasi, nanti kami diberikan di situ aksi nyata yang harus kami lihat. Jadi kami berharap begitu ya, buatlah aksi nyata itu sejujur-jujurnya begitu. Artinya benar-benar dilakukan karena dan yang diupload juga benar-benar begitu. Terkadang ada juga yang menguploadnya tidak sesuai ya. Jadi itu karena tidak sesuai dengan petunjuk, mungkin aksi nyatanya tidak tidak lulus validasi. Nah, seperti ini Bu, jadi bagaimana sih kita bisa lulus validasi ya? Jadi itu melewati satu mesin nanti ya, satu mesin dulu dia plagiatnya dulu. Kalau lewat plagiat sudah selesai baru ke kami sebagai tim penelaah begitu ya. Nanti kami akan menelaah dan kami menelaah juga sesuai dengan panduan-panduan yang diberikan. Jadi kalau seandainya memang sesuai panduan ya mereka bisa lulus untuk aksi nyatanya. Dan kalau seandainya nanti sudah lulus, dia bisa nanti unduh sertifikatnya sendiri Ibu. Ya, jadi kalau sudah lulus validasi bisa unduh sertifikat. Jadi kita kalau di sini langsung ya, jadi bisa unduh sertifikatnya dengan memasukkan data-data. Nah, itu. Jadi di sini Pak bisa bisa saya tampilkan di sini Bu ya. Nah, ini untuk unduh sertifikatnya. Nah, dalam mengunduh sertifikat itu kita tidak bisa mengubah data-datanya. Jadi
benar-benar pure ya. Ini juga agak-agak nggak tahu ya saya kalau bisa nggak dia di apa ya kata di scan-scan tuh saya juga nggak tahu ya. Biasanya kebanyakan ada oknum guru lah begitu ya yang terkadang hanya scan begitu tidak tahu apa isinya ya itu karena mindset mereka hanya berburu sertifikat sih sebenarnya bukan ilmu yang ingin didapatkan gitu ya. Jadi sebenarnya ya ini kembali ke pribadi masing-masing kalau seandainya ini nah tapi kalau di PMM benar-benar ini ya rekan-rekan dan Ibu Apijah. Jadi ini benar-benar kita memasukkan data kita. Jadi data kita sudah benar terekam begitu dari NUPTK kita, dari tanggal lahir kita ya. Jadi kalau kita sudah terekam, jadi semuanya terinclude di PMM ini sampai kepada waktu unduh sertifikat, data kita biasanya udah langsung terekam di situ. Oke. Nah, selanjutnya ini ya, ini yang untuk yang diisi untuk data sertifikat nanti ada akun belajarnya, nama lengkapnya, NIP-nya kalau dia pegawai, ya NUPTK, tempat lahir, tanggal lahir, jabatan, dan unit kerja. Nah, selanjutnya kalau kita belum mempunyai NIP, boleh dikosongkan saja begitu ya. Nah, ini bentuknya selanjutnya. Nah, pastikan Anda menyetujui pernyataan ya bahwa data diri ini benar dan memberikan tanda centang dan klik simpan. Nah, ini untuk pengunduhan sertifikat. Nah, selanjutnya apa sih yang menyebabkan tidak lulus ya, tidak lulus validasi gitu ya dalam aksi nyata. Nah, bisa jadi tidak lulus itu yang pertama ya tidak sesuai dengan topik yang diambil begitu ya. Misalnya dia minta upload apa, dia mengupload apa. Nah, selanjutnya juga dia mengandung plagiat. Ya biasanya kalau sudah plagiat dia pasti tertolak ya, tertolak dari aksi nyatanya. Selanjutnya nanti aksi nyata ini Bu, ini kelebihannya bisa diperbaiki begitu ya. Jadi kita bisa kirim kembali. Jadi biasanya kalau kita tidak lulus validasi itu warnanya kuning gitu ya. Jadi kalau seandainya dia lulus validasi warnanya biasanya dia hijau ya. Jadi dia mempunyai warna-warna tersendiri. Nanti ya saya perlihatkan gitu ya. Nah, jadi kalau kita tidak lulus validasi itu bisa kita perbaiki Bu aksi nyatanya. Oke, selanjutnya ini ada aturannya juga. Aksi nyata itu biasanya dalam bentuk format PDF ya, maksimal 10 MB. Nah, di situ nanti ada judul aksi nyatanya, nanti ceritakan secara singkat aksi nyata apa yang dilakukan, apa pembelajaran ya yang saat melakukan aksi nyata. Selanjutnya beri tanda centang untuk menyetujui pernyataan bahwa aksi nyata yang Anda unggah adalah benar hasil karya pribadi. Nah, baru setelah itu klik dikumpulkan. Nah, setelah dikumpulkan nanti menunggu proses validasi dari tim validator atau tim penelaah aksi nyata. Jadi kita tunggu aja, nggak usah, tapi harus sering-sering dipantau begitu ya, ataukah kita lulus ataukah kita butuh perbaikan. Oke, demikian ya ini saya apa tentang aksi nyata. Ada baiknya kalau saya langsung praktek aja begitu ya. Saya izin stop share dulu. Saya buka dulu. Saya buka dulu. Sebentar.
Sudah tampak Bapak itu, Bapak Ibu? Oh, nah, udah mulai tampak, Bu. Sudah ya. Oke. Baik, ini Bu Apija ya sebagai tampilan dan rekan-rekan semua tampilannya PMM. Jadi yang saya katakan kemarin itu sudah saya jelaskan di bagian ada CP, ada perangkat ajar bisa kita buat di sini, ada asesmen murid yang bisa kita buat sampai kelas pun kita bisa buat seperti classroom begitu ya. Nah, seperti classroom. Di sini kita buat siswanya kita masukkan secara manual. Jadi izin Bu kemarin sudah saya jelaskan gitu ya pada waktu pertemuan pertama. Jadi nah ini yang aksi nyata yang saya katakan di sini ada pelatihan mandiri. Nah, di sini ada bagian pada platform Merdeka Mengajar itu ada untuk pengembangan diri kita sebagai seorang guru ya. Jadi di sini ada pelatihan mandiri, nanti ada komunitas sampai seleksi kepala sekolah Ibu izin. Jadi sini sudah transparan sekali, seleksi kepala sekolah juga ada di sini. Jadi jika kita sudah mempunyai akun belajar ID, jadi kalau seandainya kita mau melihat kita ini layak nggak sih jadi kepala sekolah begitu ya, sampai seleksinya pun ada di sini. Nanti kalau kita tapi dengan catatannya harus masuk dulu ke PMM begitu. Kalau nggak masuk PMM ya nggak bisa apa istilah itu kita ikut dalam seleksi kepala sekolah. Jadi dia secara ini apa Bapak Ibu semua secara apa katakanlah otomatis ya begitu ya data-data kita itu nanti dia melihat sesuai dengan kriteria atau tidak. Kalau sudah sesuai dengan kriteria nanti kita akan masuk pada seleksi kepala sekolah. Nah, jadi ada lagi komunitas. Komunitas ini sampai kita mau mengikuti pelatihan pun kita bisa ikut di sini. Jadi kita tinggal klik komunitas, nanti kita lihat ya pelatihan-pelatihan mana yang sedang berlangsung dan yang mana yang mau kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi luar biasa sekali ya di PMM ini suatu aplikasi yang sangat memfasilitasi kita sebagai seorang guru untuk belajar di sini. Nah, jadi ini yang saya bicarakan tadi di pelatihan mandiri. Nah, kita klik dulu. Oke. Di sini ada untuk Anda, jadi nanti apa yang diberikan untuk kita, begitu ada topik, nah ada topik dan nanti ada aksi nyata. Nah ini. Jadi yang saya katakan tadi ya itu ada topik. Ya kita topik ini artinya topik yang harus kita pelajari gitu ya. Nah, ini topik-topik yang ada di aksi nyata. Banyak sekali, lebih kurang ada. Kalau nambah-nambah terus sih sekarang mungkin ini sudah saya nggak sempat ini sampai ini saya juga ada perbaikan begitu ya. Ada lebih kurang 40 aksi nyata gitu ya. Nah, kalau saya ini izin Ibu Pija dan rekan-rekan sekalian, ini saya alhamdulillah sudah ada 36 sertifikat ya yang saya dapat gitu ya di tahun 2023 kemarin 2023 itu sudah waktu saya menjadi guru ya itu ada 36 sertifikat yang saya dapatkan. Ini dibuktikan dengan di sini. Jadi ada modul-modul Ibu, modul-modul yang diberikan begitu untuk kita pelajari. Seperti yang ini, kalau ini saya baru belajar aja, tapi saya belum mempraktikkan aksi nyatanya. Saya tidak terlampau intens lagi di sini karena saya sudah agak beda, Ibu. Karena kami sudah agak beda begitu ya, karena saya bukan lagi guru, tapi karena saya belum diubah begitu ya, dapodik saya masih belum masuk ke Simtendik namanya. Kalau untuk kepengawasan itu, kalau untuk guru biasa itu namanya dapodik, kalau kami namanya Simtendik. Jadi untuk nanti ke Simtendik itu agak beda, Ibu. Agak beda. Jadi saya belajar-belajar aja begitu ya. Emang untuk pengawas sekolah juga gini. Yang ini juga untuk pengawas sekolah. Tapi semuanya saya pelajari. Walaupun untuk guru, untuk kepala sekolah. Karena memang berhubungan juga dengan saya ya sebagai pengawas. Tapi ini tidak saya selesaikan begitu. Nanti karena saya menunggu untuk yang sintendik. Sintendik itu agak beda. Untuk yang pengawas itu berbeda. Aksi nyata dan modul-modulnya nanti berbeda. Nah, jadi saya berikan contoh sebagai kurikulum merdeka. Ini misalnya ada kurikulum merdeka. Ini yang kata saya tadi hijau gitu ya. Tambangnya ada warna hijau. Di sini sertifikat tersedia. Saya contohkan dulu yang sudah saya lakukan begitu ya, yang sudah keluar sertifikatnya.
Jadi sertifikatnya ini istilahnya itu sudah kasih tahu kalau kita warnanya hijau, artinya aslinya kita udah benar begitu apa yang kita buat. Nah, jadi di sini ada 2 modul yang harus dipelajari. Ini. Nah, jadi di sini ini Bu modul-modulnya. Bapak Ibu semua ya, ada modul 1, ada modul 2 begitu ya. Jadi kita benar-benar ya terserah kita lah. Kalau kita mau belajar ya kita selesaikan, kalau kita tidak mau ya ya beginilah, tetap topiknya banyak terus begitu. Nanti kita kalau melihat aduh banyak sekali, akhirnya terkadang ya suka lesu begitu ya, suka nggak mau lagi lah kalau sudah banyak begitu. Tapi kalau kita lihat setiap hari, jadi sempatkan ya kalau sudah menjadi guru begitu, usahakan sempatkanlah 30 menit begitu untuk melihat PMM. Jadi benar-benar di sini kita belajar ya, benar-benar di sini belajar. Saya istilahnya sekarang pemerintah sudah pintar Ibu Bija, jadi dia menginclude semuanya di PMM. Jadi supaya guru-guru ini mau belajar begitu ya. Karena kenapa? Untuk ikut PPG Dajab sekarang itu ikutnya harus lewat PMM. Kalau dulu nggak ini istilahnya orang nggak peduli ya Bu Wijaya. Padahal ini pemerintah menuntut kita untuk mengupgrade diri ya Bapak Ibu semuanya, mengupgrade diri supaya kita tidak ketinggalan dengan informasi-informasi penting terkait dari perubahan kurikulum ini. Jadi kita di sini benar-benar diberikan mulai dari dasar sekali ya, apa itu kurikulum dalam pendidikan ya. Jadi kita klik banyak Ibu di sini Bapak Ibu semua kita belajar ada tentang kurikulum ya, ada kurikulum dalam pembelajaran, nanti ada post testnya. Setelah kita mempelajari ini, kita ada post test yang harus dilewati. Nah, ini pada topik yang ini seperti ini. Nah, ada di sini ada 2 modul, cuma 2 modul yang perlu dipelajari. Nah, selanjutnya ini aksi nyatanya. Nah, ini aksi nyata. Kita katakan tadi ya sudah ditelaah aksi nyatanya seperti ini bentuknya nanti, ya. Nah, kita benar-benar melakukan aksi nyata ini, kita upload begitu ya foto-fotonya, ya. Ini membuat keyakinan kelas. Nah, di sini pemahaman kurikulum merdekanya seperti ini ya. Jadi umpan baliknya. Jadi benar-benar apa yang kita buat dari aksi nyata ini harus sesuai dengan panduan dari aksi nyata yang kita pilih. Nah, ini contoh dari aksi nyata yang saya bicarakan tadi yang di awal saya memberikan materinya. Nah, selanjutnya tadi kan ada sertifikat nih, kalau sudah kita divalidasi, ternyata kita sudah lolos begitu ya. Nah, kita akan divalidasi, sudah itu kita mengunduh sertifikat. Nah, ini kita lihat sertifikat, katanya. Lihat sertifikat, nih bentuknya bagaimana. Nah ya, terbitkan sertifikat, kita mengisi data-data diri kita. Jadi mulai dari ini masih jadi guru kemarin begitu ya. Nanti terbitkan sertifikat ya, bentuknya nanti ada sertifikatnya. Jadi ikuti aja alur-alur yang ada di sini. Ini untuk yang sudah saya lakukan dan terbit sertifikatnya. Nah, selanjutnya ini ada yang sudah saya selesaikan materinya, tapi belum saya praktekkan aksi nyata. Warnanya seperti ini ya, jadi agak lebih mudah ya begitu, agak birunya begitu ya. Jadi ini yang sudah saya selesaikan modul-modulnya seperti ini. Jadi dia centangnya seperti ini. Nah, ini seperti ini. Tapi saya belum ada membuat aksi nyata dan memang di sini belum ini ya. Kita coba klik dulu. Nah, ternyata memang Kemendikbud belum menyediakan aksi nyata dari modul ini ya. Jadi di sini banyak sekali modul-modulnya. Nah, ini banyak sekali ya modul-modul yang sudah saya selesaikan gitu ya. Nah, ini warnanya kata saya. Ya, sengaja saya tidak perbaikan begitu ya karena nanti saya beda lagi aplikasinya. Maksudnya masuknya beda. Pakai kalau kami itu kalau nggak salah instruktur ya atau apa ya. Pokoknya berbeda dari yang ini kan guru SMA seperti saya Bu belajar ID begitu ya. Kalau nanti sudah jadi pengawas agak berbeda masuknya gitu. Dan tampilannya juga berbeda, aksinya topik-topiknya juga berbeda. Jadi saya tidak perbaiki begitu ya, perbaikan dari aksi nyata ini. Nah, di sini kenapa dia nanti ada kata saya tadi dari tim penelaah begitu ya, ada
perbaikan aksi nyata ini, perbaiki katanya aksi nyatanya, ya. Nah, selanjutnya nanti bisa baca saran, apa sih yang perlu diperbaiki dari aksi nyata kita ini. Jadi misalnya kurangnya di sini, nanti kita perbaiki di bagian yang diberikan apa masukan begitu ya dari tim penelaah aksi nyata. Jadi benar-benar di sini kita secara mandiri tidak ada yang mengontrol, tidak ada yang mengontrol diri pekerjaan kita dalam membuat aksi nyata. Ya, diri kita pribadi yang mengontrolnya. Jadi kalau kita mau ya kita lakukan, kalau kita tidak mau ya ya tetap beginilah PMM-nya. Jadi ini sudah lumayan banyak begitu ya. Nah, jadi ini yang ada juga yang belum saya kerjakan ya. Saya tinggalkan dulu karena nanti apa saya cuman apa belum sesuai ya dengan tugas saya sekarang. Oke. Baik, ini selanjutnya nanti kita akan melihat aksi nyatanya. Nah, ya, aksi nyata ini apa yang di sini? Pilihan aksi nyata minggu ini. Oh, nanti di sini diperlihatkan Bapak Ibu semuanya bahwa nanti ada aksi nyata yang terpilih ya. Yang terpilih ya dari tim dari PMM dia ditampilkan pada setiap minggunya aksi nyatanya. Jadi macam-macam. Jadi kita bisa belajar di sini. Oke. Ya, kita kembali lagi, kita keluar dulu ya. Jadi intinya aksi nyata itu yang kita buat dari pelatihan secara mandiri yang kita lakukan. Oke, sambil mereview ya, mereview yang kemarin begitu. Jadi di sini apa luar biasa sekali saya katakan sampai kita kalau mau cari referensi ya, kalau kita sudah masuk pada PMM untuk modul ajar atau CPTP ya dan ATP itu kita bisa lihat di sini. Jadi kita bisa cari tidak usah kita cari-cari di internet lagi karena ini sumber yang terpercaya, sudah divalidasi semuanya. Kita lihat dari perangkat ajar. Kita lihat dari perangkat ajar ya. Jadi di sini nanti kalau seandainya sudah yang belum atau yang sudah jadi guru begitu ya. Kalau sudah jadi guru sudah familiar begitu ya. Nah, untuk yang belum begitu ya. Nanti kalau dia mau menjadi guru jadi kan tidak katakanlah tidak ini ya asing lagi PMM itu apa. Jadi sudah tahu. Ya, jadi tujuan dari Bu Apija mungkin ya memberikan ruang kepada saya untuk sharing lah begitu ya terkait apa itu PMM. Baik, di sini nanti ada modul ajar. Dari modul ajar ini kita sesuaikan Bapak Ibu ya kelas berapa yang mau kita ambil begitu ya. Nah, misalnya nih Aldi mengajar kelas di SMP misalnya ya PPG kemarin tuh ngajar di SMP misalnya dipilih aja ya kelas berapa ya misalnya kelas 7 sampai kelas 9 kita pilih ya kita pilih. Nah, selanjutnya pilih mata pelajarannya sesuaikan kita matematika, kita klik, kita pilih mapelnya. Nah, selanjutnya kita tampilkan hasil. Nah, maka kita akan boleh memilihlah yang mana yang sesuai, ya, yang mana yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi seperti ini sudah lulus kurasi, jadi benar-benar apa istilahnya kita bisa ATM begitu ya, kita sesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Jadi sini ada modul ajar untuk lingkaran, untuk apa namanya kuartil ya, sesuai dengan tingkatan kelas yang kita pilih. Jadi luar biasa sekali ya di PMM ini. Selanjutnya sampai bahan ajarnya ada. Bahan ajarnya ini ada kita klik. Bahan ajarnya kita pilih lagi yang pasti diajar, matematika misalnya. Oke, kita pilih lagi, kita pilih mapel ya. Nah, kita mau pilih nih, mau video atau non video. Oh, saya ini mau cari video misalnya ya. Nah, kita klik video. Nanti tampilkan hasil. Ya, tampilkan hasil. Nanti kita lihat di sini ada video-video ya, video-video yang dibuat oleh orang lain begitu. Bentar, Bu. Di lemari.
Ya, oke, maaf. Lemari. Oke. Jadi ini selanjutnya, oke. Belum ini Bu ya. Nah, oke, kita balik lagi. Nah, ini kalau bentuk video, Selanjutnya ada non video, ya. Non video ini bisa tampil bahan ajarnya, ya, bentuknya bagaimana ini bahan ajarnya. Kita klik misalnya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Bisa kita unduh. Kita unduh seperti ini. Nah, kita unduh, kita lihat di sini ada lembar. Jadi dia ada lembar kegiatan atau LKPD-nya. Kalau kita bentuk dari non video seperti itu untuk bahan ajar. Nah, selanjutnya ada lagi buku. Buku juga ada. Ya, jadi kita pilih lagi gitu. Nah, matematika, kita lanjut lagi. Jadi benar-benar mudah kok Bapak Ibu ya untuk mengakses ini ya, apalagi di sini rekan-rekan semua ya masih muda-muda begitu ya, pasti dengan IT ini mudah sekali. Nah, yang ini. Jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi matematika menengah, sekolah menengah pertama bab 7-nya. Kita pilih bab berapa, disediakan semua di sini. Dan yang pasti lulus kurasi ya. Jadi ya apa istilah itu bisa kita gunakan untuk mengajar. Nah, selanjutnya pada kurikulum Merdeka ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Jadi P5 ya. Sampai di sini disediakan modul proyeknya. Sedikit bercerita, modul proyek ini agak berbeda dengan modul atau LPP yang kita buat. Ya, agak berbeda. Jadi di sini kita bisa klik. Nah, di sini bedanya bukan mata pelajaran. Kalau kita klik modul project, yang tampil itu tema. Yang tampil itu tema pada project itu sendiri. Nah, seperti ini kita mau tema apa? Oh, misalnya bangunlah jiwa raganya. Kita pilih tema. Nanti di sini tampilkan hasil. Tampilkan hasil, keluar semua ya, apa yang bentuknya, modul projectnya bagaimana. Nah, ini macam-macam bentuknya. Jadi bisa Bapak Ibu lihat sendiri di sini. Jadi sekarang sudah benar-benar difasilitasi begitu, jangan bingung-bingung untuk mencarinya ya, karena kalau di Google kita kan belum tahu ya dia kurasi atau belum begitu ya, tapi kalau di sini sudah lulus kurasi ya, jadi benar-benar bisa kita percaya ya, bisa kita tiru begitu, bisa kita modifikasi sesuai dengan kondisi ya dari sekolah Bapak Ibu sendiri. Baik, itu berkenaan dengan perangkat ajar ya. Jadi selanjutnya sampai CP, TP ya, dan ATP itu ada juga di sini. Bentar. Ya. Ya, oke. Silakan. Mungkin itu ya Bu ya, tampilan dari PMM, jadi sedikit mereview yang kemarin itu. Asesmen murid, terus lagi kita bisa berbagi Bapak Ibu semua. Apa yang mau kita bagikan di sini, kita bagikan kepada orang lain ya, kepada guru-guru lain ya. Kita bisa bagikan di sini. Oh, misalnya saya ini udah buat LPP nih, saya mau bagi kepada orang lain supaya orang lain itu bisa belajar dari LPP yang saya buat. Bisa dibagi di sini ya. Bisa dibuat di bukti karya. Nah, ini bisa diklik di bukti karya. Nah, jadi, oke, bentar ini. Oke. Nah, di sini ada tampilan eksplorasi karya saya dan ditandai. Nah, di sini saya mau lihat dulu karya saya. Saya waktu menjadi guru itu pernah berbagi, ya, pernah berbagi begitu. Bentar. Oke. Jadi saya
pernah berbagi di sini. Kalau kita lihat ya, jadi kalau kita sudah pernah berbagi, apa bentuknya? Artikel kah? Atau bahan ajar? Atau dokumen teknis? Atau kepemimpinan sekolah? Atau praktik pembelajaran? Atau praktik baik? Atau modul ajar gitu ya? Atau karya lainnya. Nah, saya pada waktu menjadi guru kemarin sudah lumayan lah ada mengupload satu artikel begitu ya, ada bahan ajarnya ada 2 ya. Cuman saya nggak tahu lulus kurasi atau tidak, saya upload aja begitu. Praktik pembelajarannya ada 4 karya, praktik baiknya ada 4 karya, modul ajarnya ada 2 begitu ya, karya lainnya ada 1. Oke, misalnya kita lihat nih modul ajar apa sih yang saya berikan begitu ya. Nah, jadi saya sudah berbagi begitu ya, membuat RPP perbandingan trigonometri tahun 2022. Jadi tanggal 28 Desember tahun 2022 itu ya. Jadi sampai jam-jamnya pun ada di sini ya, terdetek kapan kita menguploadnya. Terus lagi untuk modul ajar yang kedua yang saya sesuaikan dengan gaya belajar begitu ya, berdiferensiasi itu saya upload di tanggal 19 Agustus ya 2022. Jadi ini lebih dulu dibandingkan yang ini. Oke. Ini kalau modul ajar. Nah, ada juga video begitu ya, video yang saya apa namanya itu saya buat begitu ya videonya di sini praktik pembelajaran ya, praktik pembelajaran ini saya buat 4 karya. Di sini saya buat videonya, ada pembelajaran materi komposisi, pembelajaran berdiferensiasi, ya, materi statistika, video pengenalan rumah belajar. Ini pada waktu saya ikut namanya pembatik, Bu, Bapak Ibu ya, pembelajaran berbasis TIK ya. Ini untuk mengikutinya kita harus membuat video, kita mengenalkan rumah belajar kepada siswa kita. Oke. Nah, itu kalau kita mau unggah ya, kita mau unggah karya-karya yang kita mau buat begitu. Itu bukti karya. Masukkan aja di bukti karya Bapak Ibu. Jadi bagi-bagi aja begitu ya. Nanti tim validator ya tinggal melihat, kalaupun tidak divalidasi, kita minimal sudah ikut berpartisipasi dan menjadi apa simpanan kita begitu ya di sini apa yang sudah kita lakukan. Oke. Jadi itu yang sudah saya pernah lakukan di bukti karya. Jadi kita ikuti saja apa yang ini ada bukti karya, yakinlah, yakin nih mau dibagi, bagi aja begitu nggak apa-apa. Nah, selanjutnya kita lihat yang saya katakan tadi ada di sini komunitas. Apa sih komunitas gitu ya? Sedikit mereview lagi yang kemarin yang saya katakan di awal juga, di komunitas ini kita bisa melihat webinar ya. Webinar artinya webinar yang dilakukan oleh komunitas yang terdaftar di PMM. Jadi kita sebagai seorang guru bisa mendaftarkan komunitas yang kita buat dengan catatan kita sudah menyelesaikan 5 topik di pelatihan mandiri. Baru kita bisa mendaftarkan komunitas kita. Untuk apa komunitas kita ini? Ya, kita menjadi untuk belajar begitu ya, untuk berbagi ya, bisa nanti mengadakan webinar seperti kita yang lakukan ini, kita masih bisa masukkan di komunitas begitu ya kalau seandainya komunitas kita daftarkan di PMM. Nah, selanjutnya ini tampilan dari komunitas ya, komunitas yang ada di PMM. Jadi luar biasa sekali ya, di seluruh Indonesia ini sudah banyak sekali komunitas-komunitasnya. Kita tinggal pilih aja ya, pilih provinsinya, kita sharing provinsi kita, pilih jenjangnya jenjang apa begitu. Jadi ini yang kita bisa lihat di komunitas ya, di komunitas. Jadi ini yang bisa dilihat di komunitas. Oke. Oke. Selanjutnya, nah ini yang saya ikuti begitu ya. Saya mengikuti banyak sekali komunitas-komunitas ya, sehingga saya bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang mereka berikan begitu ya. Tidak mengikuti juga nggak apa-apa ya, bisa juga kita ikuti dengan catatan masuk aja ke dalam PMM ini. Oke. Oke, selanjutnya ya.
Nah, di sini ini kalau yang guru ya Bapak Ibu semua, pengelolaan kinerjanya ini mungkin bahasan nanti di minggu depan begitu ya. Saya masih bisa berbagi di sini karena saya masih belum masuk sintendik, jadi bisa ditarik, bisa kita lihat begitu. Tapi saya nggak ngisi. Kalau kami begitu pengawas lewat dari dinas, jadi kinerja namanya. Kami tidak masuk ke sini. Tapi seperti Ibu Amanah begitu, mereka ini untuk penilaiannya lewat pengelolaan kinerja. Jadi mereka langsung include ke PMM. Jadi benar-benar apa sampai pengelolaan kinerja pun katakanlah DP3 lah begitu ya, apa SKP begitu ya, SKP-nya masuk ke PMM ya. Jadi di sini nanti sekilas aja saya lihatkan begitu ya. Nah, ini seperti ini tampilannya ya, seperti ini tampilan dari sebentar lagi loading ya. Nah, ya seperti ini Bapak Ibu ya tampilannya. Oke. Nah, seperti ini tampilannya dia. Nah, nah ini tampilannya dari pengelolaan kinerja. Ini tampilannya. Jadi nanti dia ada rentang-rentang waktunya. Nah, begitu ya. Saya nggak berani ngotak-ngatik begitu ya, karena nanti ter-include data saya, padahal saya sudah tidak di Dapodik lagi. Jadi saya hanya bisa menampilkan begitu ya, tidak bisa mempraktekannya karena kalau saya ini dia langsung tersimpan biasanya gitu ya. Oke. Oh, selanjutnya saya kembalikan lagi. Nah, di sini ada LMS. LMS ini kalau nanti kita terpilih, biasanya kalau terpilih PPG Daljab, dia masuknya LMS-nya dari sini. LMS-nya masuk dari sini. Nah, jadi tampilannya ya kita lihat seperti apa bentuknya. Nah, masuk dan akses beragam referensi untuk membantu pendidik yang merdeka. Gunakan email berakhiran belajar.id. Ya, kalau dia Kemenak, dia madrasah.kemenak.go.id. Ini bedanya. Jadi untuk mengakses PMM itu memang baik LMS semuanya harus mempunyai akun belajar ID. Kalau dia tidak punya akun belajar ID tidak bisa masuk ya, tidak bisa masuk ke dalam LMS ini ya, ke dalam PMM ini sendiri. Oke, saya gunakan akun belajar ID saya. Kita lihat. Oke. Hubungkan dengan LMS. Nah, ini tampilan LMS. Tampilan LMS seperti ini nanti sedang loading. Jadi yang sudah jadi guru dan belum sertifikasi gitu rajin-rajin ya melihat PMM begitu. Oke. Nah ini tampilannya ya, karena saya tidak termasuk ya, karena saya tidak termasuk dalam yang LMS seperti PPG Dajab begitu ya, saya tampilnya hanya begini ya, seperti ini saja tampilannya. Oke, kita kembalikan lagi. Ini agak ini ya, maaf Bapak Ibu ya agak slow ini ya internetnya tadi habis mati lampu, jadi ini agak ini. Oke. Nah, ini.
Oke, sudah selesai di pengelolaan kinerja LMS, sudah komunitas tadi, refleksi kompetensi. Jadi kita bisa merefleksi apa yang kita refleksi lakukan begitu ya di 1 tahun begitu ya. Kita termasuk level berapa? Sudah saya lakukan pada waktu saya menjadi guru kemarin di situ. Refleksinya sudah saya buat, dia berlevel-level seperti itu ya. Jadi kompetensi apa sih yang kita kurang begitu ya? Kita bisa mempelajari dari sini. Coba saya klik. Nah, saya di sini ada nih katanya sebelum 1 Oktober saya nggak lakukan ya karena saya sudah nggak ikut lagi ke sini. Hasil refleksi saya di tahun kemarin begitu ya. Ini pedagogi saya ya. Kepribadian saya begini, sosial saya perlu ditingkatkan gitu ya. Jadi benar-benar kita tahu, oh saya ini kurangnya di mana begitu ya. Profesionalnya udah lumayan begitu ya. Nah, jadi kalau yang ini, oh artinya kita kurangnya di sini seperti ini sosial. Artinya apa yang harus kita lakukan supaya nanti pada waktu kita refleksi itu baik pada waktu bagian sosialnya gitu ya. Ini tergantung kita menjawab sih Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan gitu ya, ada pertanyaan yang diberikan gitu. Oke. Ini bentuknya begini. Oke, selanjutnya ada ide ini macam-macam tadi ya, sudah asesmen murid. Saya katakan tadi bisa kita membuat asesmen, kita bisa pilih begitu ya, asesmen apa yang akan kita buat atau yang kita pilih untuk kita berikan kepada siswa. Saya kasih contoh begitu di sini, kita lihat cari asesmen. Kita mau cari apa nih? Misalnya, oh ini kelas 10 ya, berarti kelas 10 kita pilih mata pelajaran kita tadi, matematika. Oke, kita pilih cari asesmen. Ya. Nah, kita mau apa? Oh, saya mau memberi ulangan tentang matrik nih. Saya klik begitu ya, saya klik. Saya unduh atau lihat aja dulu nih. Lihat aja dulu. Sesuai nggak gitu ya. Sesuai nggak? Nanti kita sesuaikan aja dengan kondisi. Nah, ini asesmen yang bisa kita pakai begitu ya, bisa kita pakai di sini. Diberikannya begitu ya. Oh, sebentar ini kok nggak jalan. Nah, ini. Jadi seperti ini bentuknya. Nanti kita unduh ya, ini kita kalau butuh kita oh kayaknya ini cocok nih dengan kelas saya begitu ya. Tinggal kita ubah aja ya. Nah, ini. Kita ambil bisa kita ambil dan kita soalnya kita modifikasi sendiri. Ini bentuknya seperti ini. Oke. Selanjutnya tadi kita lanjutkan kembali ya di kelas ya tadi ya. Kata saya kan sudah bisa kita buat kelas begitu ya. Saya sudah buat kelas ya, kelas-kelas saya gitu. Nah, tapi ini bedanya Bapak Ibu ya agak manual kita memasukkannya agak repot sih memang ya. Jadi kita data benar-benar siswa kita seperti ini misalnya di 10.2 itu ada 43 murid. Nah, ini saya waktu jadi guru kemarin tuh benar-benar saya masukkan begitu ya, saya panggil siswanya, saya masukkan ISN-nya begitu ya, mereka saya masukkan begitu ya. Nah, apa sih keuntungannya begitu? Keuntungannya kalau saya mau memberikan ulangan begitu ya, saya sudah memberikan ulangan misalnya saya mau tambah asesmen, saya mau berikan kepada mereka. Saya tambah asesmen. Oh, saya mau pilih ini geometri aja saya kasih gitu ya. Geometri saya kasih kepada mereka. Nah, misalnya kita pilih geometri. Nah, nih gunakan asesmen ini. Nah, kita mau gunakan nih asesmen ini, boleh kita gunakan. Mau pakai cara apa ya? Mau unduh atau kita bagikan? Nah, biasanya kan udah musimnya sekarang ini online. Ya kita bagikan aja. Lanjut nih kita online misalnya. Nah, ke kelas berapa? Ke kelas kita tadi yang kita buat. Oh, misalnya ke kelas 10.2 nih saya mau bagi ke 10.2. Lanjut lagi. Nah, buat tautan. Buat tautan misalnya kita mau buat tautan atau nanti saja boleh. Buat tautan dulu misalnya ya. Tautan berlaku katanya 3 kali 24 jam sejak dibuat. Pastikan waktu pengumpulan asesmen yang Anda sepakati dengan murid masih dalam batas waktu ini. Artinya waktunya cuma 3 hari. Kalau dia lebih 3 hari nggak bisa dia ngerjakannya gitu ya, di setnya seperti itu. Jadi bisa kita kasihkan nanti ke siswa kita. Nah, nama-nama itu tadi kita kasihkan bolehlah kalau nggak mau ini dia ke grup WA-nya boleh. Nah, nanti selanjutnya dia tampil begini seperti ini. Nah, seperti yang kelas tadi saya pilih.
Nah, saya sudah memberikan kepada kelas 10-2 ini di tahun kemarin itu ada satu soal numerasi yang sudah saya gunakan ya, sudah saya berikan kepada siswa saya. Jadi ini yang saya dapat perlihatkan untuk yang kelas. Oke, selanjutnya lagi. Nah, di sini juga dikasih kita mau yang terbaru begitu ya diberikan. Sampai seleksi kepala sekolah itu ada undangannya lewat PMM. Ya, saya terpilih katanya di sini. Anda terpilih dan diundang untuk mengikuti seleksi kepala sekolah, ya. Karena saya sudah masuk kriteria, jadi saya terpilih untuk diundang. Saya tidak iyahkan begitu ya, karena saya sudah menjadi pengawas, jadi saya tidak iyahkan. Jadi istilahnya, walaupun ini tetap berkoordinasi dengan dinas ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalaupun ini tetap dinas yang nanti menyurati lewat email kita, tapi mereka tetap pantau PMM kita. Jadi intinya untuk guru ya, Bapak Ibu guru semua yang sudah menjadi guru begitu ataupun nanti yang mau menjadi guru begitu ya. Silakan gunakan PMM untuk menjadi istilah sarana untuk kita mengupgrade diri, untuk mencari bahan-bahan ajar ya. Jadi yang benar-benar yang terpercaya, yang sudah ditelaah oleh tim telaah dan tim verifikator dan tim validator. Oke, baik, terima kasih ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin kalau ada yang bertanya nanti saya silakan kepada moderator. Saya mohon maaf ya jika ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Supraktik. Mari teman-teman kita berikan aplaus secara virtual nih kepada Ibu Supraktik yang sudah luar biasa menjelaskan kepada kita bagaimana tadi membuat aksi nyata ya Bu, Ya, beserta lain-lainnya ini banyak sekali sudah dijelaskan komunitas, bagaimana seleksi kepala sekolah, refleksi, sampai LMS, semuanya lengkap dijelaskan. Buat teman-teman atau rekan-rekan sekalian yang masih mau bertanya, silahkan boleh secara langsung, open mic, angkat tangan dulu, atau boleh dituliskan di kolom chat. Silahkan teman-teman. Atau tadi Bu Supraktik, apakah seperti pertanyaan Ibu Hafizah tadi, apakah ini bisa diakses oleh kami-kami dosen katanya tadi, atau kita rekan guru? Gimana Ibu? ya, baik, terima kasih. Silahkan. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal, gitu ya, untuk mengakses masuknya itu harus mempunyai akun belajar.id. Ya, jadi kalau seandainya sudah belajar.id ada, bisa, itu aja. Intinya mungkin kalau seandainya izin Ibu Bija, mungkin ada yang belajar ID juga, bisa Bu mengakses PMM. Dengan catatan harus ada belajar ID-nya. Itu yang Ya, menjadi jadi kalau catatan. nggak punya nggak bisa ya Bu ya? Ya, nggak bisa mengakses itu makanya tidak bisa. Atau ini mungkin bisa di sebagai apa ya, kita sebagai kalau di FKIP kan tuh kan mau mencetak guru-guru ya Bu Apiza, mungkin nanti bisa disampaikan ke pusat atau gitu supaya dosen-dosen juga dapat akun belajar ID supaya bisa sama-sama mengakses ini. Kan tentu saja perlu banyak masukan terhadap fitur-fitur yang ada ataupun isinya mungkin bisa dijadikan apa ya, masukan buat PMM ini supaya lebih bagus lagi nanti Bu. Untuk apalagi untuk mahasiswa-mahasiswa yang FKIP ya gitu, yang nantinya mau jadi guru gitu. Seharusnya juga difasilitasi supaya tahu. Ya, mungkin bisa nambahin ya, Bu, ini Amna. Mm-mm. Amanah. Ya, kalau dosen sebenarnya ada, sebagian ada. Kalau saya ada akun belajar ID-nya. Tapi mungkin ini artinya kalau mahasiswa, maksud saya itu mahasiswa itu kan terpelajar juga ya. Nah, itu untuk membuat akunnya itu kira-kira gimana prosedurnya Bu Supratik? Kalau kemarin kami kalau tidak salah waktu mau PPG itu diberikan akun itu gitu. Nah, artinya
kalau untuk mahasiswa, karena ini menurut saya kan perlu ya. Misalnya kita mau melihat tadi perangkat, misalnya ya yang sudah dibuat, modul ajar yang sudah ada gitu ya. Eh, apakah memang harus ada NIP atau kalau misalnya tanpa itu bagaimana menurut Bu Supratik ini? Ya. Baik, Ibu izin menjawab. Jadi sejauh yang saya ini apa sepengetahuan saya ya Bu ya. Jadi nanti saya cari informasi yang lebih ini lagi. Kalau saya dulu Bu waktu jadi guru memang lewat operator Bu. Sudah ada di operator sekolah begitu ya. Mereka yang mempunyai password kita. Nanti password kita itu kita ubah atau kita mau seperti itu tidak apa-apa. Nah, dari mananya itu saya belum menyusurinya begitu Ibu ya. Jadi kalau setahu saya kalau di sekolah coba tanya di operator. Biasanya operator sudah tahu bahwa bagaimana untuk menerbitkan dari akun belajar itu sendiri. Nah, eh, mungkin ini kalau saya coba mencari tahu ya Bu ya kalau untuk yang di luar seperti universitas karena ini kan biasanya dia ke guru Bu. Ini lebih ke guru Ya, biasanya. Iya, ini kan lebih ke sekolah begitu Ibu ya, ke sekolah karena ini kan kurikulumnya kurikulum Merdeka terus lagi ke sekolah yang menggunakan kurikulum Merdeka juga ya. Jadi enggak juga sih sepertinya seperti itu juga ya dari kemarin juga bisa. Nah, tapi intinya sepengetahuan saya, tapi saya akan coba cari informasi begitu ya. Bagaimana kalau seandainya untuk yang dosen begitu ya Bu ya, atau mahasiswa-mahasiswa begitu saya belum mengetahui informasinya Bu. Saya belum tahu informasinya, jadi saya tidak berani di sini memberikan ini informasi karena saya belum tahu, belum cari tahu dulu. Tapi setahu saya kalau di sekolah lewat operatornya Bu. Operatornya itu nanti dia yang lebih tahu untuk menerbitkan akun belajar ID. Nah, biasanya ini di kementerian tuh ada Bu bagiannya. Di kementerian tuh ada bagiannya. Nanti saya coba tanya dengan Koprov ya, jadi koordinator provinsi dari kami begitu dari guru penggerak. Biasanya dia memfasilitasi ya apa yang akan kita keluhkan. Nanti saya coba tanya ke kementerian begitu bagaimana untuk memfasilitasi begitu akun belajar untuk mahasiswa-mahasiswa begitu ya, mahasiswa yang khususnya jadi guru begitu FKIP ya atau yang dosen begitu. Itu Bu izin yang saya bisa saya sampaikan dulu Bu sejauh pengetahuan oke, saya. terima kasih. Makasih. Ya. Oh iya, jadi kalau dosen-dosen sudah ada ya Bu ya? Kalau saya ada, cuman nggak tahu sekarang masih aktif Oh, atau tidak. Kemarin itu ada. Enggak, masih Ujungnya kalau itu ujungnya belajar ID kan, belajar.id kan. Nah, kalau ya. berarti kalau ada ujung belajar ID berarti bisa masuk ke sini Bu. ya. Nah, saya lupa Iya. prosesnya kemarin itu kok bisa dapat itu apa kemarin ya waktu mau masuk Oh, UPG karena tapi jarang Iya. dibuka. jarang dipakai Bu ya. Oh, Nanti saya mau coba ini cek lagi itu. iya ya Bu. Karena kalau kita guru Bu, masuknya ke sini Bu, dia guru.kemdikbud.go.id Bu, ini lamannya untuk masuk ke sini Bu. Ya. Enggak tahu kalau Kalau dosen sama sebenarnya oh sama itu Bu ya. guru juga ya. Oh ya Bu ya. Heeh. Dosen itu kan guru juga, Bu. Iya. Ya, Bu, ya, 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 ya. Ya saya masanya belum tahu Bu ya kalau sudah sampai ke dosen ya Bu ada belajar ID-nya juga begitu ya. Ya. Oh oke oke. Akunnya ada, tapi makanya untuk mengeksplor Heeh. lebih dalam apa sebenarnya yang ada di Oh dalam ini kami belum belum pernah pelatihan misalnya mau oh. sharing apa misalnya tadi kan aksi nyata sharing dengan Heeh. lain yang ada di dalam komunitas ini belum gitu. Oh, oke. Ya. Jadi belum pernah mengakses memang Bu ya. Jadi Belum. oh iya. Dicoba Bu nanti Bu coba masuknya sama nggak dengan kami begini tampilannya ya. 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 Siapa tahu langsung jadi kepala sekolah nanti Bu. Oke, buat rekan-rekan yang lain, kalau ada pertanyaan, boleh teman-teman silahkan raise hand-nya. Mungkin mungkin kurang pertanyaannya karena nggak tahu nih Bu, karena belum pernah masuk kan ya. Belum ada Ya. ya, belum pernah masuk ya, jadi belum. Belum 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 Kalau kenal saya nih sama. menangkap tadi artinya Bu Supratik untuk membuat aksi nyata itu semua kegiatan kita itu memang perlu dokumentasi ya. Jadi Betul. semua dipoto baru diupload gitu ya. Kayak Betul Bu, betul. untuk ya bukan apa untuk nyombong dikit gitu kan. Nah, Ya, semua betul. foto diupload, semua foto diupload. Ya. Artinya memang butuh itu untuk membuktikan bahwa kita sudah melakukan aksi gitu ya. Nah, seperti itu kalau saya menyimak tadi. Betul Ya, Bu. itu untuk menjadi dapat sertifikat tadi Bu ya. Ya, untuk Tapi dapat pada dasarnya sertifikat.
pelatihan mandiri ini dibuat untuk memfasilitasi semua guru sebenarnya Bu untuk belajar. Sertifikat itu kan harusnya tuh bonus gitu. Nah, tapi sekarang jadi miskonsepsi juga di kalangan guru-guru. Pengennya itu pengen sertifikat, laju belajar Ah, proses belajarnya kadang-kadang dilewatkan. Gitu ya Bu ya, Suprattik ya yang Ya, seringnya betul, ya. betul. Heeh. hanya Terjadi ngumpulin juga. sertifikat ya, hanya ngumpulin Iya, sertifikat, tapi Ya, ya, ilmunya enggak betul. dapat gitu kan? Tipunya nggak dapet. Ya, iya. makanya kadang-kadang asli nyatanya Bu, pernah saya telah tuh asal-asalan pembuatnya. Heeh. Kadang-kadang Itu dia, yang menelaah aksi nyatanya siapa itu, Bu? saya termasuk Bu. Saya Oh, termasuk. pengawas, Nah, ya, pengawas. Ibu Suprattik ini Jadi salah satu Suprattik ini penelaah, sebagai Bu. verifikatornya ya, Betul, Benar, betul verifikator. Bu. Bu. Saya Saya verifikator. tadi lupa menjelaskan bahwa Ibu ini salah satu validator nih Iya, di aksi nyata PMM. Oh, gitu. iya, saya Jadi, termasuk di validator. Jadi guru-guru itu harus buat dulu ya kegiatan di tempat masing-masing, upload, nanti ngumpulin gitu kan, dapat Ya, sertifikat. betul Bu. Sertifikat itu ya, sebagai bahan untuk misalnya dia mau jadi kepala sekolah seperti itu ya. Ya, ini nggak Bu juga, nggak dimasukkan gitu di Bu. pengelolaan kinerja Bu. Ya, Dimasukkan di nah pengelolaan kinerja. bener. Sekarang kita Gimana juga ada gimana? fitur pengelolaan kinerja itu Bu. Ini Bu. Oh, Di pengelolaan pengelolaan kinerja kinerja. itu, Ya Bu. Pengelolaan nah kinerja saya ini dalam rangka apa? untuk membuat SKP Bu. Ya, jadi Oh, izin begini Ya, Bu. Jadi kan selama ini Bu, kalau SKP itu begini, saya termasuk tim pembuat SKP begitu Bu ya. Sebenarnya kepala sekolah, tapi kadang kepala sekolah memberikan kepada kita amanah untuk menilai Bu sebenarnya. Jadi itu membuat SKP itu di situ kita menilai selama kinerja dari guru-guru selama setahun Bu. Itu biasanya hmm. lewat ada kurikulum atau apa yang suruh membuatnya begitu Bu ya. Jadi guru-guru dinilai nanti predikatnya baik atau kurang begitu Bu ya. Itu setiap naik pangkat atau apa itu selalu dilampirkan untuk 2 tahun terakhir itu selalu dilampirkan untuk SKP. Nah, untuk membuat penilaian baik ya atau menjadi ya istilahnya tidak asal-asalan lah ya katakanlah pemerintah membuatnya dimasukkanlah Bu di PMM. Jadi di PMM ini seperti amanah begitu ya mungkin dia yang lebih masuk begitu ya kalau saya nggak berani klik-klik begitu karena nanti berpengaruh ya karena saya nggak guru lagi di situ Bu apa yang kegiatan dilakukan itu dimasukkan di pengelolaan gereja Bu nanti Hmm. itu ada SKP-nya begitu ya yang mana ya begitu ya nanti ya iya Bu. Yang menilai kepala sekolah tadi betul betul. ya dan Hmm. kalau ini izin lagi Bu kalau ini kami juga penilai Bu sebagai pengawas itu menilai juga kepala sekolahnya. Jadi kepala sekolah Gitu. dinilai oleh pengawas. Berhubung kami belum masuk Sintendik, kami tidak termasuk jadi tim penilai begitu ya. Jadi harus masuk dulu ke Sintendik Bu, baru bisa jadi tim penilai. Ini yang menjadi kendala kami. Jadi kami belum bisa untuk menilai kepala sekolah. Jadi kepala Oh, sekolah yang ini karena dinilai masih oleh muda pengawas. kemarin itu ya, Bu ya, karena masih muda itu ya. Gimana Bu? Karena Bu Supratik Baru Bu. masih muda. Iya. Iya, Jadi yang senior enggak, dulu. Bu, karena belum masuk teknik aja gitu ya lagian dan yang negeri Bu yang dinilai betul yang negeri aja Nah, swasta tidak katakan tidak memiliki bebannya begitu Bu Amanaya tidak tapi ya, mereka tetap bisa masuk ke pengelolaan kinerja kalau saya sih tidak wajib. ya tidak wajib tapi saya selaku sekolah binaan saya walaupun swasta itu saya masuk harus wajib ke PMM begitu ya pengelolaan kinerjanya untuk dia di sekolahnya tapi kalau yang negeri benar-benar Bu ini kepala sekolahnya Bu dinilai lewat PMM jadi Iya Hmm. Bu. benar-benar dinilai lewat Apa PMM misalnya kinerja kepala sekolahnya itu apa nanti dari PMM itu yang ya dinilai? iya Bu dinilai Bu Sama Bu. dari sama seperti guru Bu jadi dia itu yang Oh, dinilainya itu bagaimana dia istilahnya itu untuk kan beda Bu bagiannya untuk menilai Pak sekolah itu kan Bu manajerialnya bagaimana dia kepemimpinannya bagaimana dia istilahnya itu membuat apa ya membagi membagi guru-guru untuk pelatihan-pelatihan itu termasuk juga Bu memetakan apa kebutuhan buktinya itu? guru. Apa buktinya nanti yang diupload kepala sekolah untuk ini? Buktinya Bu. Oh, Terutama untuk manajerialnya itu kan susah tuh ngukurnya itu kan. Nah, itu gimana amanah? Karena amanah termasuk tim Bu, tim untuk membuat ini dia untuk kepala sekolah ya. dia tangan kanan Pak sekolah. Jadi Ya, silakan. jadi kalau guru itu izin ini Bu ya. Jadi Ya, nggak Ya. apa-apa karena amanah yang sharing lebih aja ya. masuk ya ke situ. Ya kalau guru itu Bu sebenarnya pengelolaan kinerja ini sebenarnya kalau mau saya share juga boleh Bu. Oh, saya stop saya dulu ya. Punya Hmm, amanah ya, nanti bisa dilihat Bu. Punya amanah sebagai seorang guru gitu. ya.
Ini kelihatan nggak ya? Udah kelihatan belum ya? Ya. Sudah. Apakah sudah terlihat? Sudah. Nah, ini bagian pengelolaan kerja untuk guru, Bu. Teman-teman sekalian, ini calon-calon guru, kalau nanti PNS, maka harus mengisi pengelolaan kinerja ini. Jadi masuknya dari PMM tadi ke pengelolaan kinerja, kemudian ke guru sebagai pegawai. Nah, ini yang akan dilakukan di pengelolaan kinerja ini adalah praktik kinerja ini, Bu. Jadi yang dinilai oleh kepala sekolah adalah praktik kinerja dan perilaku kerja. Jadi ada dua hal. Di praktik kinerja ini isinya adalah, nah di sini ada eh, isi dokumennya, nanti isinya cuma apa ya, jadwal observasi. Jadi kita nanti diminta untuk memilih bagian apa sih yang mau dilihat saat kita mengajar gitu. Nah, ini isinya nanti cuma diisi-isi aja, ini sih nggak masalah ini. Kita isi nanti dikomentari oleh kepala sekolah, isi dikomentari kepala sekolah gitu aja. Ini di bagian ini. Nah, yang perlu diperhatikan oleh guru itu di sini ada instrumennya istilahnya. Di sini ada RHK-nya kalau kita sebutnya di praktik Apa itu? kinerja Coba, itu. ini bisa dicek, Bu, rubrik observasinya. Bisa. Iya, iya Bu, bisa Bu. Nah, ini sebenarnya di sini di rubrik observasi ini ada 8 Bu yang ininya Bu. Yang di atas ini ada instruksi pembelajaran, ada 8 yang bisa dipilih. Karena saya pilih yang instruksi pembelajaran, maka yang muncul cuma ini aja. Jadi RHK-nya ini yang disebut rubrik observasi praktik kinerja. Ada 8. Saya pilih satu ini, instruksi pembelajaran. Nah, nanti yang dilihat oleh kepala sekolah atau yang menyupervisi saya adalah 3 hal ini, Bu. Yaitu yang pertama, guru memberikan penjelasan yang mudah. Guru memberikan contoh yang kontekstual dan relevan. Guru menyampaikan penjelasan secara terstruktur dan logis. Gitu aja. Kalau yang lain mungkin targetnya akan beda lagi. Ya pasti beda lagi, Bu. Jadi di sini ada Ya, beda 8, lagi ya. saya pilihnya. Beda-beda. Ini ada sebenarnya, Bu. Ada 8, tapi saya lupa naruhnya di mana itu. Saya sudah download semua. Nah, ini di bagian praktik kinerja. Nah, yang dinilai itu adalah praktik kinerja dan perilaku kerja. Sedangkan yang pengembangan kompetensi, ini sebenarnya adalah dokumen pendukung yang menjadi bukan bukan dinilai, tapi jadi bahan pertimbangan oleh kepala sekolah untuk melakukan penilaian. Gitu. Nah, saya ulang lagi tadi di praktik kinerja tadi ada, nah ini Bu, ada dokumen tindak lanjut, kemudian ada pelaksanaan saat kita melaksanakan, tadi kan kita sudah diobservasi. Setelah diobservasi, ada pemantauan kinerja pelaksanaan observasi oleh atasan, kemudian kita mengisi dokumen tindak lanjut. Setelah dokumen diisi, kita laksanakan tindak lanjut, kemudian mengisi refleksi dari tindak lanjut tadi. Nah, yang bagian ini Bu, yang ada isinya, yang ada nilainya. Yang bagian dokumen refleksi tindak lanjut. Jadi yang dinilai adalah refleksi tindak lanjut dari guru. Oke, berikutnya di bagian pengembangan kompetensi ini hanya sebagai bahan pertimbangan. Kalau kami PNS, ini minimal 32 poin kalau tidak salah. 32 poin yang masing-masing RHK-nya ini sudah juga ditentukan oleh pemerintah. Tinggal kita mau pilih RHK yang mana yang mau kita lakukan gitu. Atau yang kita mau laksanakan saat proses dari periode penilaian itu. Misalnya ini saya pilih RHK-nya ini. Yang pertama adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri. Nah, ini kaitannya dengan yang dijelaskan oleh Bu Supraptik tadi. Ibu Supraptik tadi menjelaskan bagaimana cara kita melaksanakan aksi nyata. Nah, nanti sertifikatnya dikumpul di sini, Bu. Nih yang sudah kita lakukan. Nah, ini sertifikatnya. Salah satu sertifikat yang sudah diperoleh dari pelatihan mandiri. Gitu, Bu. Dan teman-teman semua. RHK-nya banyak, nanti tinggal pilih kalau kalian atau teman-teman jadi PNS minimal tuh 32. Maksimal
dianjurkan oleh pemerintah 128. Kalau ikut program guru penggerak, cukup itu aja sudah cukup, sudah maksimal gitu. Oke, mungkin Artinya itu aja, Bu. platform ini memang harus diakses setiap hari ya, bisa dikatakan oleh guru Tidak, ya, Bu. harus Tidak aktif. harus diakses tiap Harus. hari. Ya, kita mau ngerjainnya kapan ya mestinya seharusnya di luar jam mengajar gitu, Bu. Ya, ya. Tidak, kalau menurut saya tidak terlalu rumit. Cuma buat teman-teman yang memang kadang belum terbiasa membuka-buka laptop, buka-buka fitur kayak gini mungkin masih bingung karena ini memang baru, Bu. Oke, itu aja. Nah, Ya. kalau yang di kepala sekolah juga tidak sama saja yang akun kepala sekolah. Bedanya di akun kepala sekolah itu, kalau tadi kita sebagai guru, sebagai pegawai, kalau di akun kepala sekolah itu ada sebagai pejabat penilai kinerja. Selain sebagai pegawai, juga sebagai pejabat penilai kinerja. Nah, ini saya tunjukkan. Ini sebagai pegawai yang di atas, yang bawah adalah sebagai pejabat penilai kinerja, artinya menilai guru di bawah sini, Bu. Kalau sebagai pegawai hampir sama dengan guru. Isinya adalah praktik kinerja dan pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensinya sama kayak tadi, melakukan pelatihan mandiri atau ikut webinar-webinar yang lain, terserah ini. Sedangkan praktik kinerjanya juga hampir sama, Bu, ada rubriknya juga. Nah, ini kepala sekolah saya milihnya aktivasi kegiatan komunitas belajar. Maaf, Mbak Amanah, nggak muncul yang kepala sekolahnya. Oh, iya ya. Masih muncul Enggak, ya, sebagai, masih amanah. Saya pikir oh masih. ya, Oh, untuk gitu. layarnya. Iya. Saya share-nya ini kali. Kalau ini sudah muncul belum? Belum. Belum, masih login. Sudah muncul belum? Belum. Belum. Masih apa? Yang awal. Masih awal ya, masih belum muncul yang seperti tadi kan ada nama Amanah Maulida. Ini kan nama pas sekolah dong mestinya begitu ya di sini tampilannya ini belum. Oh. Belum. Kalau cek ini belum juga. Belum. Belum. Coba di press. Oke, izin Mungkin ini stop Bu ada sharing. ya, Bapak Ibu ada yang bertanya itu di kolom chat ya. Di kolom chat tadi Bu Rini begitu bertanya kenapa apa yang kriteria begitu lulus validasi tapi dia banding ya, ada banding terus lagi dan habis itu dia keluar sertifikatnya ya dari yang pertanyaan Ibu Rini ya. Bu Amanah ya. Jadi bagaimana tipsnya supaya aksi nyata dapat diterima atau divalidasi? Karena saya pernah 2 kali disuruh perbaikan, padahal menurut saya sudah sesuai dengan panduan. Kemudian saya ajukan banding, besoknya keluar sertifikatnya Bu. Oke, saya jawab. Oke, untuk tips ya, untuk lulus validasi. Jadi begini Bapak Ibu, tim untuk menjadi penelaah ini kan banyak nih orangnya begitu ya. Nah, terus lagi yang kejadian di Ibu Rini ini, dia ini sudah yakin nih bahwa sesuai dengan panduan ya. Nah, kenapa dia bisa keluar sertifikat lagi begitu ya setelah dia banding. Nah, jadi ini mohon maaf juga. Jadi untuk penelaahan hasil nyata saya yang pertama itu di tahun kemarin itu masuk di batch 1 untuk penelaahan hasil nyata pure murni. Murni bukan dari hasil banding. Jadi saya harus menelaah lebih kurang 300 aksi nyata begitu yang saya harus telaah dari seluruh Indonesia. Jadi di situ kita berikan panduan, kalau sesuai dengan panduan kita akan diloloskan begitu, lulus validasi. Nah, karena Ibu Rini ini merasa dia sudah sesuai dengan petunjuk dari aksi nyata, begitu ya. Boleh saya hello dulu Ibu Rini? Yang Rini mana ini? Iya Bu, maaf nih oke mati Ya, lampu di sini. nggak apa-apa. Benar begitu ya. Jadi Ibu Rini sudah yakin nih bahwa Ibu Rini ini sudah membuat aksi nyatanya sesuai dengan petunjuk ya dari aksi nyata. Karena Iya Ibu Rini benar Bu. yakin bahwa saya udah buat nih sesuai dengan petunjuk aksi nyata, sudah ada umpan balik, sudah ada dokumentasi, tapi ternyata itu oleh penelaah aksi nyata dia disuruh perbaikan. Nah, karena Ibu Rini sudah yakin bahwa
telah apa istilah itu aksi nyata yang dibuat sesuai dengan petunjuk dari aksi nyata, pada bagian aksi nyata Bapak Ibu ada yang namanya banding, ajukan banding. Jadi di situ ada ajukan banding, artinya Ibu Rini berkeberatan nih bahwa saya ini udah sesuai. Saya sering Bapak Ibu mengajukan banding pada waktu saya membuat aksi nyata. Saya ajukan banding, saya pernah dikatakan plagiat. Saya bilang dengan di situ penelaahnya, karena kita kan sudah bisa cuman chat begitu ya, kita tulis begitu ya. Saya saya membuat aksi nyata ini hasil saya sendiri, bukan plagiat. Saya begitu. Tolong divalidasi ulang. Nah, ternyata setelah divalidasi ulang saya keluar sertifikatnya. Seperti kejadian yang Ibu Rini. Nah, jadi saya cerita sedikit. Kami kemarin sudah selesai nih menelaah dari aksi nyata. Kita ada rekam kinerja. Ada rekam kinerja. Selanjutnya ada lagi Bapak Ibu pembukaan lagi untuk telaah untuk aksi banding. Jadi beda. Penelaah aksi nyata berbeda dengan penelaah banding. Penelaah banding artinya Bapak Ibu ini kita disuruh menelaah dari aksi nyata yang mengajukan banding. Seperti yang dilakukan oleh Bu Rini. Jadi Bu Rini ini nggak puas nih dengan aksi nyatanya yang ditelaah oleh tim validator, ya tim penelaah, bahwa dikatakan nggak sesuai katanya. Tapi dia mengajukan banding, ya mengajukan banding. Saya udah sesuai, tolong ditelaah. Nah, saya untuk sekarang ini sedang menjadi penelaah banding. Jadi saya sudah selesai untuk telaah yang biasa, sudah selesai. Saya ikut kembali dan ternyata diverifikasi kinerja saya. Akhirnya saya lebih kurang ada orang berapa ratus begitu ya bisa menjadi penelaah untuk banding. Jadi Bu Rini, saya memang terkadang penelaah yang kemarin dia mungkin melihatnya atau kurang jeli atau bagaimana ya, akhirnya dia tidak meloloskan. Tapi karena ada banding, masuklah ke kami, ke aplikasi saya begitu ya yang diberikan oleh kementerian, saya menelaah kembali. Jadi ditelaah kembali Bapak Ibu, yang dibandingkan tadi itu masuk ke aplikasi kami yang untuk penelaah yang berbeda lagi. Jadi tampilannya berbeda. Kalau penelaah yang biasa beda. Kalau penelaah kami yang banding beda lagi. Jadi saya pernah melewati 2 aplikasi untuk penelaah. Jadi saya sampai lagi ongoing ini lagi jalan begitu ya untuk penelaah dari banding. Jadi begitu Ibu Rini ya. Jadi ditelaah kembali oleh kami begitu penelaah, ternyata kami lihat udah sesuai nih. Sudah sesuai, makanya diloloskan. Itu Bu Rini ya. Jadi semoga bisa menjawab bahwa yang ini sudah divalidasi ulang oleh tim validator yang lain. Jadi bukan orang itu lagi, orang lain lagi ya, termasuk dalam yang untuk menelaah yang banding yang Ibu Rini buat tadi. Demikian Ibu Rini, semoga bisa menjawab. Iya, terima kasih ya Bu atas jawabannya. Pantas cepat keluar sertifikatnya setelah ajukan banding. Ya, kami udah lagi kerja Bu sekarang. Saya udah lebih 300 nih sudah saya telaah gitu ya. Ya, makasih lagi ya, Bu. kerja. Ya, oke, makasih kembali. Silakan Ibu, Mungkin mana pertanyaan pertanyaannya? Ibu Rini tadi mungkin pertanyaannya bagaimana tipsnya supaya aksi nyata itu bisa diterima sekali aja gitu Bu. Ya, Nggak usah sudah pakai. benar. Ini udah benar dia, sudah sesuai dengan Iya, iya benar. panduan. Yang dia sudah sesuai dengan panduan. Kalau seandainya dia tidak sesuai dengan panduan Ibu Amanah, Bapak Ibu yang lain, dia tetap tidak akan diloloskan. Jadi karena dia sudah membuat sesuai dengan panduan, sesuai dengan apa istilahnya itu petunjuk dari aksi nyata. Jadi kalau kata petunjuk tampilannya berupa PDF, buatlah PDF. Tampilannya ibaratnya aksi nyata harus memuat umpan balik minimal 3 orang. Buatlah seperti itu. Jadi ikuti saja langkah-langkah apa yang diberikan di petunjuk dari aksi nyata. Nah, ini yang sudah dilakukan oleh Ibu Rini. Ibu Rini sudah sesuai aksi nyatanya. Makanya dia banding, ya, dia banding ke kami, begitu dia banding ke kami dan kami telaah, ternyata memang aksi nyatanya sudah sesuai. Nah, bisa jadi mohon maaf yang kemarin itu menelaahnya mungkin dia apa ada salah lihat atau hilap begitu ya, dia mengatakan tidak sesuai katanya Pak. Oke, jadi tipsnya mohon maaf Bu. Jadi Ya. tipsnya itu ya harus sesuai panduan Iya, gitu aja Bu betul, ya. sesuai tipsnya ya. dengan panduan Apa yang dari aksi diminta itu yang nyata. dibuat gitu. Supaya Supaya diterima atau divalidasi. Ya. Misalnya nanti ternyata diminta perbaikan, ya udah bikin aja ketikan bandingan sambil marah-marah Bu. Saya juga pernah gitu Bu. Iya Bu, Ya, iya. di mana letak salahnya? Saya sudah buat sesuai panduan gitu. Ya Bu, jadi Sama
saya juga Jadi saya gitu, Bu. cerita Bu sedikit. Jadi ada yang ngeyel, bahasa ngeyel begini. Dia yakin betul tuh ya. Dia bilang begini, tolong dipalidasi ulang tim validator katanya. Kan dia kan bacaannya saya baca Iya, semua iya. kan kenapa keluhan dia. Tolong dibaca diulang dipalidasi ulang. Saya sudah sesuai dengan ini. Ternyata setelah saya validasi ulang memang dia nggak sesuai, tetap saya nggak loloskan. Saya reject dia. Saya reject. Karena kan dia ada yang diterima, ada yang di reject ya, ada yang di accept, ada yang di reject. Saya reject dia. Ya. Saya reject dia karena dia tidak sesuai walaupun dia banding. Jadi artinya banding itu bukan berarti bisa diterima. Tetap Ya, ditelaah banding itu kembali. kalau memang benar ya Bu ya, Iya, udah benar betul. tadi ternyata ditolak, ya udah banding aja sambil berkeluh kesah ya. Ya, Tapi kalau memang ada yang benar-benar perlu diperbaiki, maka harus ya benar-benar perbaiki dulu. diperbaiki, ya baru Makanya diajukan kalau bandingnya. jadi kalau begini, jadi kalau ada asli nyata nih, divalidasi ternyata dikembalikan. Baca dulu saran perbaikannya, baca dulu. Baca dulu, oh katanya tidak sesuai dengan petunjuk. Coba baca petunjuknya lagi. Baca petunjuknya lagi. Misalnya dia maunya PDF, terus lagi kita ngasihnya bukan PDF. Kita ngasihnya video, dia maunya PDF padahal. Terus lagi dia maunya umpan balik, kita nggak ada umpan balik. Dia umpan baliknya dari guru, kita minta dari murid. Jadi kan nggak sesuai. Sedetil begitu. Jadi aksi nyata itu benar-benar sedetil itu yang kami lihat, Bapak Ibu ya. Jadi setiap kalimat di petunjuk aksi nyata itu benar-benar dipahami, benar-benar dilakukan. Jadi kami detil begitu, saya juga mengoreksinya begitu, sampai detil begitu, sampai melihat umpan baliknya dari mana ini saya lihat betul. Fotonya foto apa yang ditampilkannya begitu. Dia ngomong modul ajar, tapi ditampilkannya yang lain. Itu tidak akan lolos begitu ya. Jadi yakinlah Bapak Ibu bahwa untuk aksi nyata itu benar-benar ada tim penelaahnya. Jadi benar-benar saya melihatnya betul begitu ya, aksi nyata dari yang Bapak Ibu guru seluruh Indonesia saya melihat bentukannya bagaimana. Ya, jadi macam-macam bentukannya. Jadi kalau seandainya dia memang nggak bisa dalam PPT, banyak Bapak Ibu ada yang sederhana sekali membuatnya menggunakan Word begitu ya, tapi disimpan dalam bentuk PDF banyak. Ya, kita tidak melihat tampilannya begitu ya. Oh, kalau nggak pakai PPT, nggak pakai Canva begitu nggak masuk enggak. Tapi melihat isinya begitu ya, isi dari aksi nyata yang dilakukan. Jadi kalau seandainya sudah sesuai dengan isinya, kalaupun dia tidak dalam bentuk PowerPoint gitu, tetap diluluskan begitu ya, sesuai dengan isinya aja. Jadi Bapak Ibu kalau membuat aksi nyata silakan Mungkin sesuaikan sudah dengan bisa dipahami Ibu Rini ya. ya. Iya, Ya, sudah sudah, jelas sekali Ibu Suprati. Intinya harus sesuai panduan. Ya, betul. Terima kasih Ibu Rini. Boleh rekan-rekan yang lain yang masih mau bertanya kepada Ibu Suprati? Ya, Sepi izin Bu. nih, Bu. Ya, izin Bu ya. Sebenarnya ini bahasan kita besok kan tentang pengelolaan kinerja tuh. Makanya saya tadi makasih sekali Amanah udah bisa ini. Mungkin nanti minggu depan ya Bu ya, saya akan sekilas aja pengelolaan kinerja. Saya minta bantu Amanah juga untuk menampilkan begitu untuk kepala sekolahnya bagaimana ya. Jadi kalau saya sih sebenarnya saya mau menampilkan bentukan dari pengawas itu mau istilahnya menilai ya, menilai dari kepala Tapi sekolah. kalau saya mungkin di bagian awalnya aja, Bu. Bagian Ya, isi nggak di apa-apa. Nanti kepala sekolah minta belum tolong. boleh Ya, mungkin. nggak boleh diekspos ya pas sekolah ya. Ya. Ya, Dikit aja yang bagian depannya aja itu tadi mau dikasih tahu. ya Bahwa betul. tampilan kepala Bagaimana? sekolah tuh sama dengan guru. Cuma beda di bagian kepala sekolah ada untuk menilai guru gitu. Mungkin sama nanti kalau di Ibu pengawas ya ada untuk menilai, ada sebagai pegawai juga gitu. Ya, enggak, kalau pegawai lepas kami nggak pakai situ. Oh, Kalau pegawai kami begitu ya, di Bu ya? e-kinerja, iya. Namanya e-kinerja, dari BKN begitu, kami masuk sama seperti Ibu Amanah juga, Bapak Ibu semua, kami harus ada yang diupload begitu setiap bulan dan tutupnya di tanggal 4 ya. Kalau sekarang bulan Juni ya, berarti terakhir 4 Juli untuk pengisian. Kalau lewat 4 Juli nutup. Nutup aplikasinya begitu. Tapi kalau yang di PMM nutup nggak? Enggak Bu, sampai Nggak 30 nutup ya? Juni. Nah, Sampai iya, sekarang kalau kami juga nutup. walaupun sudah itu masih bisa kalau mau ubah, misalnya ada yang keliru ngunggah, itu masih bisa dilakukan perbaikan. Oke, baik. Silakan rekan-rekan Mungkin Amanah. Ibu Elza, guru juga ini, teman-teman guru yang lain kalau mau menambahkan tentang pembuatan aksi nyata lulus validasi nih, boleh tips-tipsnya?
Atau Ibu Elza sudah berapa yang sudah lulus validasi? Siapa lagi nih ya yang punya akun belajar ID boleh berbagi deh. Kita sampai jam berapa ya, Bu? Maaf ya, tadi Izin Bu udah Pija jam sampai jam 11. apa Bu? Jam 11 saja Bu Amna. Oh ya, Ah, udah jam 11 kurang 5 ini. Gimana rekan-rekan yang lain? Adakah masih pertanyaan? Boleh deh satu lagi. Kalau nggak ada, berarti kita cukupkan sampai di sini. Mungkin Ibu Supraktik mau memberikan kata-kata nih, kata-kata terakhir nih, kata-kata pamungkas buat teman-teman, rekan-rekan guru dan calon-calon guru tentang materi yang disampaikan tadi, pembuatan aksi nyata. Silakan Ibu Supraktik. baik. Terima kasih. Jadi untuk rekan guru begitu ya, manfaatkanlah PMM dengan baik begitu ya. Jadikan pelatihan mandiri untuk sebagai ajang untuk mengupgrade diri begitu ya. Jadi jangan jadikan pelatihan mandiri untuk sebagai pengejar sertifikat begitu ya. Karena sertifikat kata Ibu Amanah tadi sebagai bonus ya atas aksi nyata yang kita lakukan. Jadi lakukan aksi nyata sesuai dengan petunjuk dari aksi nyata. Kalau kurang puas silakan lakukan banding dan yakinlah bahwa ya aksi nyata yang Bapak Ibu buat semua itu ada tim penelaah aksi nyata. Terima kasih. Oke, mari teman-teman kita berikan applause nih secara virtual. Boleh? Tik, 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 tik. Terima kasih Ibu Supraktik atas materinya, semangatnya luar biasa sekali tersampaikan kepada kami. Mudah-mudahan tertular nih suksesnya semuanya ya. Amin. Baik, rekan-rekan sekalian, kita cukupkan sampai di sini kegiatan kita FB2S ya, from by to student. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator mohon maaf sekali apabila banyak kekurangan, tentu saja karena didadakan nih. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima semua ya. kasih Bu Suprattik, Terima kasih Bu Amanah, Bu Bu Pija. Apija. Pak Aldi tolong nanti upload di YouTube ya Pak ya. Siap Bu, nanti saya upload. Oke, terima kasih Ibu, ya. izin daftar hadirnya udah bisa ini Bu ya? Sudah bisa? Oh, udah bisa Bu, siap. Makasih Bu. Oke. Bu, Daftar tapi ada di daftar daftar. hadir itu ada 2003, 2001, 2002, 2001 mahasiswa S1, S3, Bu. Ya, Dari- pilihan Ya, pilihannya untuk kami apa 2003 ya, Bu? 2023 kan? 2023. Ya, 2023 ya. Iya. Oh, ya ya. Terima Oke. kasih, Ibu. Oke. Yuk. Terima kasih teman-teman sekalian. Philip ya. Sampai Bu, jumpa makasih Bu lagi. Pija. Kasih. Ibu Fiza, terima kasih.